Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada Tuhan pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersaat teduh bersama, untuk merenungkan firman-Nya bersama. Puji syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh melalui Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dengan tema Pemberian Terindah. Sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih berkesempatan untuk bersaat teduh bersama. Itu karena kasih dan anugerah-Mu belaka Bapa. Dan pagi ini juga kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya menerangi setiap hati kami, memberi hikmat pada setiap kami, agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 76 sampai dengan 79 akan dibacakan oleh Bu Yohana. Silakan Bu Yohana. Lukas 1 ayat 76 sampai dengan 79. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberi kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melayat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak berusia 10 tahun menulis kalimat pendek di secarik kertas. Bentuk hurufnya kurang begitu tegas dan tampak tidak lurus, tapi yang ditulisnya jelas, "Selamat ulang tahun Papa." Pesan sederhana tersebut bermakna mewah, bukan karena tulisannya, tapi karena siapa yang menuliskannya. Pemberian terindah tidaklah ditentukan dari apa yang menjadi isinya, tetapi dari siapa yang memberikannya. Apakah hal demikian yang dihayati Imam Zakaria dalam syukurnya? Mari kita bersama-sama merenungkannya, Bapak Ibu. Setiap orang pasti punya pengalaman membahagiakan. Adapun pengalaman itu yang pasti mendorongnya untuk tidak bisa menahan diri. Selain menceritakan suasana hatinya yang penuh syukur dan bahagia, Imam Zakaria juga mengalami keadaan demikian melalui nyanyian kenabian ketika memuji Allah yang telah memberinya anak laki-laki bernama Yohanes pada saat usia sudah lanjut, jadi sudah tidak memungkinkan mereka untuk memiliki anak. Lebih daripada itu, Imam Zakaria menyatakan sukacita imannya perihal Yohanes akan menjadi seorang nabi yang mewartakan pemberian terbesar Allah bagi umat manusia, yakni juru selamat yang akan datang bagi umatnya. Pada ayat 78 mengatakan, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Kata-kata tersebut menunjukkan satu pemberian terindah yang telah dianugerahkan dengan penuh kasih. Suatu anugerah yang akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Sukacita Imam Zakaria berlandaskan pada janji.
ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan pada ayat 69. Hal itu merupakan kiasan yang sering dipergunakan dalam Perjanjian Lama. Tanduk yang dimaksud ialah tanduk binatang yang kuat, misalnya sapi, yang melambangkan kekuatan, keperkasaan, atau menunjuk pada penggenapan datangnya penyelamat perkasa. Sebab yang akan dilakukannya mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ayat 79. Sesuatu yang tidak mungkin manusia bisa lakukan. Itu sebabnya karya keselamatan hanya mungkin terjadi dalam bentuk pemberian tanpa campur tangan manusia. Pemberian terindah yang terjadi karena belas kasihan Allah, yakni pengampunan dosa di dalam keyakinan kepada Yesus Kristus. Pemberian itu menuntut nyawanya di kayu salib, tetapi Dia memberikannya secara cuma-cuma karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, pemberian terindah tidak khusus bagi orang Israel, tetapi juga bagi semua manusia sampai kapanpun, agar hidupnya mengarah pada jalan damai sejahtera, yaitu mengalami anugerah berupa pengampunan dosa dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap kita dipanggil untuk menyatakan iman dan pengharapan melalui rasa syukur yang melimpah kepada sesama, sehingga mereka bukan hanya merasakan sukacita tersebut, tetapi juga mengimaninya sebagai pengalaman pribadi bersama Tuhan. Bapak, Ibu, marilah kita berrefleksi. Mari kita merenungkan, sebagai orang percaya sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur sebab pemberian terindah telah Dia berikan. Allah telah melakukan semua itu demi kasih-Nya kepada manusia berdosa. Mari kita ambil tindakan nyata. Hari ini kita mau berbagi berkat, menyiapkan uang atau makanan atau apa saja bagi tetangga, teman, atau siapa saja yang membutuhkan bantuan. Sebagai wujud syukur kami atas pemberian terindah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami senantiasa menyatakan rasa syukur atas pemberian terindah dengan menjalani kehidupan yang lebih baik, serta mengabarkan berita sukacita kepada sesama melalui tindakan berbagi kepada yang lemah dan yang membutuhkan bantuan. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk boleh melakukan tekad kami hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh selesai, biarlah firman pagi hari ini boleh mengingatkan bahwa kita sudah menerima pemberian terindah dari Allah Bapa kita. Oleh sebab itu kita juga diingatkan hari ini untuk terus bersyukur, bahkan melakukan tindakan nyata dengan berbagi kepada sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.